لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini, dan kemudian dilanjutkan dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan dan dalam ibadah. Dan khususnya pada hari ini, hari Jumat, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita, mensunnahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Maka hari ini kita upayakan kita banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau pernah bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah. Hari atau di antara hari yang terbaik kalian adalah hari Jumat. Fa'akhiru minas sholati alaihi. Maka perbanyaklah baca sholawat di hari Jumat ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan membersamai beliau kelak di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berangkat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan kitab ini terdiri dari 42 hadis pilihan, dan saya pun sudah sering mendengar ya kitab yang sangat masyhur ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis lebih, 42 hadis pilihan yang berisi tentang hal-hal berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketaatan dan sebagainya, motivasi kita agar tetap semangat beramal soleh dan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan atau semangat untuk terus beribadah, taat kepada Allah, di antara wasilahnya dengan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang pertama. Ya, di sini disebutkan yaitu An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu diterima karena niat, ada niatnya. Jadi kita beramal ibadah itu karena diterima dan sah ya karena kita meniatkan itu sebagai ibadah. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadisnya masih panjang, tapi kita ulas dulu bagian awal ini. Di sini hadis ini berkaitan dengan niat. Niat itu mainnya di hati, amalan hati. Jadi niat, kita ingin melakukan sholat, melakukan ibadah. Jadi mahalul niyah itu al-qalb, tempatnya niat itu di hati. Dan niat ini lebih khusus dibanding dengan azam. Kalau azam, hari ini saya bertekad mau sedekah, udah mulai nyimpen duit di saku dan sebagainya. Tapi kalau sudah niat itu, kalau kita mazhab Syafi'i, niat itu kerentek di hati, al-qasdu, tapi muqtarinan bi fi'li, bareng dengan apa? Pekerjaan. Misalnya kita sholat Allahu Akbar, nah itu niatnya di sini. Jadi ngerentek, apa itu ngerentek bahasa Indonesia ini? Membatin bahwa kita melakukan ini, dan itu bareng dengan apa? Amal, dengan Allahu Akbar, itu niatnya. Adapun ketika kita mau salat, kita mengucapkan sholli fardhu subhi rakaat ini, itu belum niat, tapi membantu niat.
itu membantu niat dalam rangka untuk niat kita biar nggak was-was. Maka sebelum takbir kita sudah sholli fardhu subhi. Nah niatnya kapan itu? Allah, itu niat. Itu namanya niat karena berbarengan dengan perbuatannya. Kecuali puasa. Nah puasa ini sulit. Puasa kan kita niatkan kapan? Malam hari. Nah, yang aslinya kalau niat itu waktu subuh itu pas mau masuk subuh baru niat bareng masuk. Tetapi karena sulit maka niat malam hari, puasanya siang hari. Jadi kalau azam itu biasanya tekad, belum niat. Kalau sudah niat sudah mulai masuk bareng dengan amal perbuatan. Jadi niat itu tempatnya di hati aslinya ya hati. Adapun sebelum niat yang kita mengucapkan itu membantu. Karena ada sebagian orang yang ketika wudu itu ragu-ragu sampai wudu lama kemudian Allahu Akbar bolak-balik sama imam rukuk belum selesai. Itu kadang ada seperti itu. Nah, itu was-was. Was-was ini harus diusir. Ini setan mengganggu. Jadi orang yang sudah terbiasa was-was harus nekat. Pokoknya Allahu Akbar. Kalau biasanya was-was sudah mantap saja, mantap sudah. Jadi was-was ini kalau dibiasakan akan terus menerus. Dan ini ada sebagian tempat saya tahu orang yang kalau takbir itu harus 2 kali. Allahu Akbar, mesti Allahu Akbar lagi. Yang pertama mesti enggak dia mantepi. Kalau sekali 2 kali ya wajar, tapi dia terus selalu setiap jadi mau terus begitu. Setiap sholat terus begitu. Nah ini was-was. Nah seperti ini kalau dituruti malah enggak baik. Bukan malah memantapkan sholat tapi menjadi setan masuk membuat kita sering was-was. Nah ini harus dilatih, diusir agar kita ibadahnya enggak mudah digoda oleh setan tadi. Nah ini berkaitan dengan niat. Niat itu ya bahasa Arabnya al-qasdu, bermaksud melakukan sesuatu tetapi barengan dengan perbuatannya. Itu namanya an-niyah. Dan niyah ini tempatnya di hati, ibadah hati, maksudnya ibadah hati. Jadi ibadah ini kan ada ibadah yang model fisik, ada yang hati. Nah, seperti kita sholat. Nah, sholat ini kita gerakkan, itu kan fisik. Ini harus dilakukan, nggak boleh nggak dilakukan. Tetapi harus disertai dengan ibadah hati. Yang pertama ibadah hati adalah niat. Niat ini kaitannya dengan apa? Keikhlasan. Niat ini kaitannya dengan keikhlasan. Jadi kalau orang tidak ikhlas, walaupun sholatnya luar biasa khusyuknya kelihatannya, maka sia-sia. Niat ini kaitannya dengan apa? Keikhlasan. Ibadah hati, makanya mengatakan ibadah hati seringkali lebih penting daripada ibadah badan. Nah, cuman dalam sholat dua ini harus kita gabungkan. Ibadah hatinya itu ikhlas kita jaga, kemudian gerakan-gerakannya harus sesuai yang diajarkan dalam fikih kita. Jadi dalam ibadah itu minimal harus 2 terpenuhi ya. 1 unsur hati dan 2 unsur fisik, atau 1 unsur kaitannya dengan keikhlasan agar ibadah kita diterima. Kita ibadahnya harus niatnya ikhlas. Kedua, tata caranya harus sesuai. Tata caranya apa? Harus sesuai. Contohnya gimana? Seperti sholat. Nah, saya pernah ketemu orang, dia sholat, wudunya sininya nggak basah. Ya kadang orang lupa, nggak basah, terus sholat. Nah, setelah itu diberitahu tadi bapak itunya belum basah. Jadi kan sholatnya nggak sah, kan wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Jadi mau gimana ya? Harusnya diulangi lalu sholat lagi. Dia bilang apa? Enggak, yang penting saya ikhlas. Nah, ini kan? Jadi dia yang penting ikhlas, maka sudah pikir dia seperti itu. Ini nggak pas. Jadi ikhlas iya, tetapi tata caranya harus pas. Seperti kurban nanti. Ada orang kurban, saya ikhlaslah kurban. Nah, dia beli kambing yang murah, kakinya patah misalnya. Boleh nggak? Ya nggak boleh, karena ikhlasnya benar, ya, tapi cara juga harus benar. Nah, tadi jadi dalam ibadah itu 2 itu harus terpenuhi. 1 hati, masalah hati yaitu keikhlasan kita jaga, keikhlasan kita rawat, dan tata caranya juga harus pas. Nah sekarang kita tidak sedikit orang yang saya ketemu beberapa orang. Jadi ketika ibadah yang penting saya ikhlas saja, masalah caranya benar terserah. Nah ini masalah. Karena apa? Karena dalam ibadah kita memang
Satu ikhlas, kedua tata caranya. Dan ini butuh belajar. Dalam arti tata cara sholat ya kita harus belajar ke ahlinya dan sebagainya. Tidak cukup dalam ibadah kita di ikhlasnya saja, tata caranya nggak pas, dia nggak sah. Begitu sebaliknya, ada orang tata caranya pas, tapi hatinya nggak ikhlas. Ya, sah-sah tapi tidak dapat paham, kan gitu ya. Karena ibadah itu harus ada unsur apa? Niat tadi, niat keikhlasan. Niat itu kaitannya dengan apa? Keikhlasan. Dan keikhlasan ini harus dijaga, ya keikhlasan dengan niat harus dijaga di awal, di tengah dan di akhir. Jadi keikhlasan harus dijaga dalam 3 kondisi. Kita kalau ibadah apa saja itu, sholat, sedekah, atau sekarang orang berangkat haji, itu dari awal sudah harus dijaga. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di awal niatnya sudah benar karena innamal a'malu binniyat, niat karena Allah. Kemudian ketika melakukan ibadah harus kita jaga juga biar nggak hilang nanti pahalanya. Jadi ketika sholat niatnya bagus, pas di tengah jangan tergoda dengan bisikan setan. Misalnya dalam sholat tiba-tiba ada yang masuk masjid, kita sedang sholat duha, sholat sunnah, tiba-tiba ada yang masuk masjid. Awalnya kita membaca qul huwallah seperti umumnya biasanya kita, langsung baca yasin misalnya, atau baca ar-rahman misalnya gitu, atau sujudnya yang aslinya ingin 3 kali langsung baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi langsung 7 kali. Nah ini baca panjangnya khusyuknya bukan karena Allah sudah di situ, setan sudah masuk. Nah, makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berada di rumah beliau. Rumah beliau nempel masjid, Masjid Nabawi. Nah di masjid ada 2 orang sahabat sedang berdiam ngobrol tentang masih Dajjal, tentang Dajjal. Kemudian Rasulullah mendengar dan Rasulullah akhirnya keluar dari masjid dan menyampaikan kepada mereka, ada satu hal yang lebih saya takuti atas kalian melebihi masih Dajjal. Jadi kata Rasulullah, ada satu hal yang lebih saya takuti daripada Dajjal terhadap kalian, dalam arti ada hal yang lebih saya khawatirkan akan merusak ibadah kalian melebihi Dajjal nanti. Kata Rasulullah apa? Yaitu yang lebih saya khawatirkan adalah asyirkul khafi, syirik yang samar. Syirik ini ada yang jelas-jelasan, ada yang samar. Kalau yang jelas seperti apa? Ya orang nyembah batu, nyembah selain Allah, itu syirik yang jelas-jelasan. Yang samar apa? Yang samar itu lebih pada riya, pamer. Nah, Rasulullah mencontohkan syirik yang samar itu apa? Ayyaqumar rajulu yusalli, seseorang berdiri sholat, ya. Kemudian fayuzayyinu sholatahu, dia memperindah sholatnya, dalam arti ya tadi lebih panjang dan sebagainya. Karena apa? Lima yara min nadhri rajulin, karena dia merasa ada yang melihat dia. Nah, dia sudah sholat tapi dia panjangin, dia bagusin sujudnya lama dan sebagainya, karena merasa ada yang memperhatikan. Nah, berarti ini sudah bukan karena Allah lagi. Jadi sudah sholat di awal niatnya bagus, di tengah perlu dijaga juga. Jangan karena tadi kita sudah niatnya bagus, alhamdulillah, ternyata di tengah-tengah ada yang masuk, ada calon mertua atau besan masuk, langsung beda sholatnya, jadi beda. Atau juga harus dijaga setelah ibadah. Jadi sebelum ibadah kita jaga perasaan ketika ibadah dan juga setelah ibadah. Setelah ibadah harus kita jaga agar pahala ibadah kita nggak hilang yang sudah kita lakukan. Ini harus dijaga 3 kondisi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ayat 200 sekian. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang kita kasih sedekah. Jadi kalau kita ibadah nyebut-nyebut itu bisa hilang. Kata Al-Quran tadi lanjutannya apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu sama saja dengan orang yang berinfak, bersedekah tapi dari awal sudah riya, sudah pamer. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu seperti orang yang bersedekah dari awal sudah tidak ikhlas lagi. Nah, sudah dari awal niatnya riya. Dan di situ Al-Quran kemudian menggambarkan orang seperti ini seperti apa? Seperti batu besar.
Masaluhu kamathali sofwanin alaihi turab. Orang seperti ini seperti batu yang besar, atasnya sudah ada tanah. Ini ibaratnya batu besar, licin, dikasih tanah, ini ibaratnya paha, bisa ditanami gitu. Fa'asobahu wabilun, tapi tertimpa hujan yang besar, hujan yang lebat. Fataro kalau solda, maka batu itu sudah hilang semua tanahnya. Akhirnya batu itu dia akan licin begitu saja tanpa tanah. Ini ibaratnya orang sudah melakukan amal ibadah, dapat pahala, hanya dia nyebut-nyebut. Nah, ini hilang, ini sayang sekali. Harus dijaga di awal, di tengah dan di akhir. Nah, ini yang kadang-kadang sulit cobaan ini, godaannya agak berat. Sudah niatnya bagus, ibadahnya sudah bagus, ternyata kok nggak ada yang tahu. Saya semalam tahajud 20 rakaat, semangat pagi-pagi nggak ada yang denger ya, nggak ada yang tahu. Saya buat status, alhamdulillah semalam cuman 20 rakaat tahajud saya seperti itu. Ada yang bahkan sekarang saya dengar ada yang model tahajud tapi sambil nutup gitu, tahajud gitu. Ini kan aneh, tapi memang ini godaan kadang-kadang ada saja. Makanya ada sebuah video, potongan video itu di satu masjid ada sedekah yang diumumkan. Bapak siapa misalnya Pak Ahmad 200.000 gitu ya. Bapak Muhammad 250, Bapak ini 300. Ada satu ngomong, ini kok sedekah disebut-sebut. Terus ada hamba Allah, maunya seperti itu saya, gitu. Di awalnya sudah ikhlas, tapi karena lingkungan kurang mendukung, akhirnya apa? Nggak ikhlas juga, itu saya, maunya seperti itu, malah membanggakan diri ujungnya kan gitu. Jadi beratnya ikhlas kadang-kadang di awal ya harus dijaga, iya, di tengah iya, dan di akhir juga iya. Ini godaan. Ya, maaf ini di sebagian tempat ya, di sini insya Allah nggak ada. Nah, di sebagian tempat ada. Di tempat kita itu berangkat haji, pulang haji, pas dipanggil namanya nggak noleh. Dipanggil namanya Bapak Ahmad nggak noleh, pas dipanggil Pak Haji Ahmad baru noleh. Ya ini repot ini. Ya, tapi insya Allah mungkin karena dia lupa dengan namanya setelah itu. Jadi di tempat saya di sini nggak ada, insya Allah. Nggak ada bedanya bagaimana? Ini kaitannya ikhlas. Ikhlas itu harus di awal, di tengah dan di akhir. Jadi kadang-kadang cobaannya nggak di awal, nggak di tengah, ternyata di akhir. Ini kadang-kadang agak sulit. Nah, ibadah yang berat ini kan haji contohnya. Haji ibadah yang berat. Perlu ada biaya banyak, fisik yang lumayan harus siap, nunggunya lumayan, pulang kok nggak dipanggil Pak Haji, ini kan menghargai sekali orang-orang yang takutnya seperti itu. Sebagian ada yang beranggapan seperti itu. Ini niat ini kaitannya dengan ikhlas. Nah, kalau sudah niatnya bagus, kita jaga tanpa ada peduli dengan godaan-godaan tadi ya, karena tanda-tanda ikhlas ini kan ulama mengatakan paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah tidak ada bedanya antara dia ibadah sendiri atau ketika dilihat orang lain. Nah, kita sholat di rumah, sholat duha, sholat tahajud misalnya, ya khusyuk, ya lama seperti ketika sholat qobliyah masjid di masjid. Karena ada sebagian yang sholat di rumah asal-asalan, pas sholat di masjid sunnah dilihat orang banyak beda. Nah, ini apa pasti nggak khusyuk, pasti nggak ikhlas, belum tentu. Cuman tanda-tanda nggak ikhlas seperti itu. Ketika nggak ada orang, dia sholatnya apa? Asal-asalan, pakai sarung ya menceng-menceng, pakai kaos oblong misalnya. Terus sholatnya cepet, pas sendirian, pas di masjid lebih beda lagi. Nah, ini ada bagian mengatakan ini tanda-tanda kurang ikhlas. Walaupun belum tentu nggak ikhlas, belum tentu. Cuman tanda-tanda ikhlas itu salah satunya adalah dia antara ibadah ketika sendirian dengan ketika dilihat orang tidak beda. Mau di masjid, mau di rumah, mau di lapangan ya, ibadah sesuai dengan tuntunannya. Yang ketika khusyuk butuh khusyuk dan sebagainya. Nah, kedua, yang berat ikhlas ini adalah tidak beda antara dipuji atau dicela. Ini kan berat. Nah, misalnya kita sudah berusaha khidmah ke masjid ini, kita berusaha membersihkan dan sebagainya, dalam hati ya kita nggak ingin dipuji, tapi tiba-tiba ada yang mencela. Ini siapa bersih masjid nggak bersih amat ini, padahal kita
melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Ini kan jengkel, kadang-kadang seperti itu. Kita sudah ngasih orang dengan ikhlas bersedekah, malah yang ngasih bilang ngasih kok cuma segini sih. Nah ini kadang-kadang berat. Padahal ikhlas itu di antara cirinya apa? Tidak ada beda antara pujian dan celah. Ini kan berat. Nah, cuma memang harus dilatih. Nah, kita juga sebagai orang harus bantu orang lain bisa ikhlas. Jangan ada orang sudah berusaha berbuat baik, nah, kita kurang hargai. Kalau kita nggak hargai nanti ikhlasnya hilang. Ya tadi misalnya ada orang sedekah ke masjid, cuma 2.000 misalnya. Dia sudah 2.000 minta surga kami bisnis apa 2.000. Ada yang mencela sedekah kok cuma 2.000. Nah ini kita nggak usah ngomong itu, takut dia jadi nggak ikhlas, jadi jengkel, nanti nggak sedekah lagi. Karena dulu zaman Rasulullah ada orang-orang yang suka usil ya, ngomongin orang lain ketika sedekah, dia orang munafik. Ketika ada orang sedekah banyak, mereka bilang wah itu paling pamer. Itu sedekah banyak pamer. Ada sedekah sedikit, kata dia sedekah cuma segitu, nggak berguna, kamu nggak butuh sedekah segitu. Ada aja omongannya. Dia ada aja orang-orang yang ngomong terus malah nggak sedekah. Dia ngomongin orang iya, sedekah apa? Enggak. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Jadi dalam ayat Al-Qur'an disebutkan itu orang yang kencet, orang yang selalu sedekah dengan sukarela. Kalau banyak dibilang pamer, kalau sedikit dibilang apa nggak guna, nggak ngaruh sedekah segitu. 2.000 buat apa? Katanya gitu. Nah, tapi ini kita jangan ikut-ikutan perilaku itu. Kita saling membantu untuk ikhlas. Kalau ada orang sedekah seberapa pun nggak usah kita omong, nggak usah kita puji, biarin aja. Karena kalau kita puji takut dia nggak ikhlas juga, dari ujung kita omong juga jadi nggak ikhlas, jengkel. Karena ikhlas itu salah satu tandanya tidak beda antara dipuji dan dicela, dan ini berat. Ini berat. Kita sendiri harus melakukan. Nah, kemudian yang ketiga cirinya, ketika melakukan kebaikan kita tidak butuh saksi manusia. Nah, kita tidak butuh adanya saksi manusia apa? Kita sholat malam sendirian. Nah, itu kan nggak ada yang tahu hanya Allah, yang malaikat yang mencatat. Yang tahu hanya Allah, saksinya hanya Allah. Ya sudah itu cukup. Nggak perlu pagi-pagi, ini kok nggak ada yang tahu. Perlu saya ngomong di masjid. Alhamdulillah Pak semalam saya sholat tahajud sekian-sekian. Nggak perlu seperti itu. Di antara tanda ikhlas itu dia tidak butuh adanya saksi selain Allah. Nah, kalau ada orang yang tahu bagaimana ya sudah, nggak masalah. Yang penting bukan karena kita beritahu dan ingin pamer dan sebagainya. Yang penting itu tadi. Nah, tadi tanda-tanda ikhlas kata para ulama di antaranya yang terpenting tidak beda ketika ibadah sendirian atau ketika dilihat orang lain. Kedua, tidak beda ketika dicela atau dipuji. Ya, karena tujuan kita bukan pujian, tujuan kita bukan pujian dari manusia. Ketika manusia nggak memuji ya sudah, ini memang tujuan kita bukan itu. Kemudian tidak memerlukan saksi selain Allah. Tidak perlu kita mencari-cari orang untuk berbuat baik. Nah, makanya sekarang ini kan kalau orang beramal soleh, ya, apalagi menjelang pilpres ini agak-agak repot. Nah, sedekah di masjid tapi foto, share, biar nanti orang-orang tahu siapa saya. Ini kadang-kadang repot. Ini cobaan untuk ikhlas itu berat. Nah, makanya orang-orang yang hebat itu kalau sedekahnya ngumpet-ngumpet. Dalam Al-Quran memang disebutkan ya, sedekah yang paling afdal itu yang diam-diam, jangan diam-diam ya. Apa namanya? Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, "In tubdus shadaqati fa ni'mah." Kalau kalian bersedekah dan menampakkannya itu hal yang bagus. Wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikannya diam-diam nggak ada yang tahu, itu lebih baik lagi. Nah, sedekah baik, kelihatan orang baik, nggak ada masalah. Tapi lebih baik kalau apa? Tidak ada yang tahu. Nah, tapi kita kalau sudah mau sedekah di masjid, awalnya mau diam-diam kok ada yang lihat, jangan dibatalin. Ya sudah sedekah aja. Nah, jangan sampai ketika mau sedekah ada orang nggak enak, nggak jadi. Ini berarti belum ikhlas. Ya, kalau kata para ulama mengatakan ikhlas itu ya mau dilihat orang nggak dilihat orang ya terserah. Kadang kan kita mau sedekah pas ada orang, nanti aja lah nggak enak dilihat orang, takut dia ngomong salim misalnya, apa nggak itu. Kalau mau sedekah, mau naruh uang berapa di masjid ada orang lihat ya taruh saja, nggak perlu
nggak perlu nggak enak dan sebagainya. Karena tanda-tanda ikhlas tadi kita nggak peduli ketika orang memuji atau mencela dan sebagainya. Itu di antara tanda ikhlas. Kemudian ada hal lain yang agak penting berkaitan dengan niat ini. Kita ini akan memasuki bulan Idul Adha atau bulan Dzulhijjah, disunahkan untuk menyembelih kurban, ya kan? Menyembelih kurban. Nah, ada sebagian tanya, boleh nggak niat menyembelih kurban saya gabung dengan niat akikah? Jadi gitu ya. Nah, ini kan niat, kaitannya kita bahas niat, keikhlasan ini berkaitan erat. Nah, di antara pembahasan niat itu adalah bagaimana menggabungkan dua niat dalam satu ibadah yang ibadahnya mirip. Misalnya contohnya apa? Akikah dengan kurban. Nah, kebetulan pas kita punya anak pas 7 hari atau 10 hari pas itu hari raya Idul Adha, boleh nggak Ustaz digabungkan antara niat kurban dengan niat akikah? Nah, ini kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i Indonesia, itu nggak boleh karena dua-duanya masing-masing tujuannya beda. Apalagi kurban ini kan bisa tiap tahun. Nah, kalau akikah ya sekali seumur hidup anak itu, dan tujuannya akikah ini kan untuk syukur atas kelahiran anak, kemudian dalam rangka membebaskan anak dari api neraka nanti dan sebagainya. Nah, kalau kurban kan beda lagi, tiap tahun, dan itu ada waktunya terbatas. Hanya kurban itu berapa hari? 4 ya, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi kurban itu nggak harus tanggal lebaran, itu enggak. Jadi kalau masjid ini nanti kok dapat sapi 30 misalnya, kambingnya 40, nggak kuat nyembelih hari pertama, ya nggak harus selesai hari pertama, hari kedua juga boleh sampai 4 hari. Hari raya kurban, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Jadi kalau kurban di sini banyak, tidak harus, kalau nggak kuat nggak harus diselesaikan 1 hari juga, boleh besoknya dan sebagainya. Atau kadang ada orang yang awalnya belum niat kurban, dia belum ada keinginan, tanggal 10-nya pas lebaran belum ada keinginan, tiba-tiba hari kedua dan ketiga pas tanggal 11, 12 kok kok saya ingin ikut kurban, sedangkan panitia di masjid sudah dibubarkan. Ya nggak apa-apa, kurban sendiri saja. Kurban diniatkan, kurban nanti dibagi-bagi. Nah, jadi kalau mazhab kita di Indonesia yang kita ikuti mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh antara niat kurban digabung dengan niat akikah, karena sudah beda tujuannya, beda tujuan maksudnya dan sebagainya. Nah, adapun kalau masuk masjid, kita ingin tahiyatul masjid, tapi ternyata sudah mau komat, kita lihat menitnya cuma 3 menit dan sebagainya, sedangkan kita belum sholat qobliyah, ya sudah, kita lihat sunnah qobliyah tapi sekalian niat apa? Tahiyatul masjid, ya karena memang disunnahkan tahiyatul masjid itu karena sebaiknya kita masuk masjid jangan langsung duduk, ada sholat, mau sholat apa saja ada sholat. Makanya kalau masuk masjid, sholat duhur masih lama dan sebagainya, bisa sholat qobliyah, bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah mepet, kita niatkan 2. Nah, ini boleh karena memang tujuan tahiyatul masjid itu bukan khusus tahiyatul masjid, tetapi tidak disunnahkan atau makruh masuk masjid langsung duduk. Tapi masuk masjid ada sholat, jangan duduk langsung. Sholat apa aja, sholat apa saja. Kalau belum ada sholat-sholat yang lain, ya sholat tahiyatul masjid. Beda dengan kurban dan akikah, masing-masing itu ada tujuannya masing-masing dan memang bentuknya beda secara peruntukannya beda. Akikah itu cuma sekali, kurban tiap tahun kan gitu. Ini 2 niat yang digabungkan. Dalam sebagian ibadah boleh, dalam sebagian ibadah tidak boleh. Di antara yang boleh tahiyatul masjid. Kemudian juga berkaitan dengan niat, itu ada fungsi niat. Fungsi niat itu antara lain adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya tadi kurban tadi. Nah, kita ketika tanggal 11 itu nyembelih kambing, niatnya apa? Nyembelihnya sama, ternyata yang membedakan niat satu akikah atau untuk kurban, atau ibadah kita tujuannya karena Allah atau tujuannya karena manusia, ingin dipuji dan sebagainya. Ini niat yang membedakan. Ini niat yang membedakan. Nah, juga untuk membedakan antara
tingkatan-tingkatan ibadah. Ya, misalnya kita pada suatu hari puasa. Nah, puasa ini kan antara puasa sunnah dengan puasa wajib bentuknya sama, kan gitu. Karena rukun puasa kan cuma dua. Satu niat, kedua menahan diri dari yang membatalkan itu dari sebelum subuh itu subuh sampai maghrib. Gitu ya. Nah, pada suatu hari kita puasa. Puasa sunnah dengan puasa fardu sama nggak bentuknya? Sama. Yang membedakan apa? Niat. Ini puasa qadha atau nazar atau kafarah. Ini kan wajib-wajib. Atau puasa sunnah biasa. Jadi niat ini penting karena itu membedakan antara ibadah. Membedakan kalau kita nggak niat ya ibadah kita nggak jelas. Nah, jadi makanya di sini disebutkan dalam hadis tadi wa innamal likulli imri'in ma, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dia niatkan apa? Nah, kalau memang dia niatnya puasa sunnah, ya dapat pahala sunnah. Kalau dia niatnya puasa fardu, ya dapat ibadah pahala fardu. Jadi salah satu fungsi niat yang penting tadi membedakan antara tujuannya apakah karena Allah atau karena selain Allah. Kedua, membedakan tingkatan ibadah. Apakah karena itu ibadah fardu, apakah ibadah sunnah dan sebagainya. Ya. Makanya dalam ada sholat zuhur tapi sunnah kadang ada. Contohnya apa? Contohnya kita sudah sholat zuhur di sini atau di rumah atau di masjid lain, terus ke sini kok masih sholat zuhur, kita sholat zuhur lagi misalnya. Karena dulu ada sahabat Nabi yang pintar, dia sholat zuhur berjamaah bersama Nabi. Nah setelah selesai dia pulang ke kawasannya, di sana jadi imam zuhur lagi. Sholat zuhur 2 kali. Yang pertama fardu, yang kedua apa? Sunnah, walaupun bentuknya sama-sama zuhur. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i kita boleh kita makmum dengan orang yang sholat sunnah. Kita sholat apa namanya zuhur atau sholat fardu, kemudian makmum dengan imam yang beda niat. Nah, yang penting ibadahnya sama. Karena ada sahabat tadi yang mencontohkan. Nah, kemudian tadi ya berkaitan dengan niat, ikhlas. Nah ikhlas ini yang juga perlu kita tahu. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Tidak semua orang pun ikhlasnya sama. Tidak semua orang ikhlasnya apa? Sama. Niat ikhlas, nah itu orang macam-macam. Ada yang memang melakukan ibadah, ya ini level yang paling bawah umumnya kita. Ada orang beribadah niatnya ikhlas tapi masih mengharapkan imbalan dunia. Ada mengharapkan hadiah, mengharapkan imbalan dunia. Contohnya kita kadang sering sholat duha biar rezekinya lancar. Rezeki lancar itu duniawi bukan? Duniawi. Nah itu ada orang yang sedekah 10.000 biar dapat imbalan berapa? 100.000. Ada ada yang sedekah 2.000 mintanya 1 miliar. Berlebihan kalau ya. Tapi ada memang ibadah orang yang tingkat paling bawah ikhlas itu beribadah karena Allah tetapi masih mengharapkan apa? Dunia. Ini boleh nggak? Ya boleh. Yang penting ibadahnya karena Allah, bukan karena dipuji orang. Cuma ini tingkatan paling bawah. Ya, karena Rasulullah juga bersabda apa? Daru mardokum bis-shadaqah. Obatilah orang yang sakit dari keluarga kalian dengan sedekah. Jadi kalau kita ada yang sakit keluarga kita, biar salah satu cara wasilah biar sembuh kita banyak sedekah. Nah, dengan sedekah itu niatkan semoga anak saya, orang tua saya ini sembuh. Nah, sembuh ini imbalan duniawi atau ukhrawi? Ya duniawi. Tapi boleh? Ya boleh. Yang penting ketika sedekah bukan karena ingin dipuji orang. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada hadirin ya, hadirin ingin pergi jauh, biar perjalanan lancar dan sebagainya. Kadang kita undang masyarakat tetangga untuk selamatan, nggak masalah. Itu kita sedekah ke mereka makanan, minta doa, biar nanti selamat di perjalanan. Boleh, nggak ada masalah. Jadi ada ibadah ikhlas, tapi level yang paling, tingkat yang paling bawah tadi ibadah untuk ya ikhlas karena Allah, dalam arti bukan ingin diharapkan dari manusia pujian imbalan, tetapi mengharapkan imbalan dari Allah. Hanya imbalannya masih dunia. Nah, ini memang orang umumnya kita masih banyak semangat ibadah seperti itu. Kita sholat duha semangat biar apa? Dapat rezekinya lancar, atau baca sholat al-waqiah biar nggak fakir kan gitu biasanya. Itu nggak masalah. Ya, karena itu memang Rasulullah pun ada, beliau mengatakan dan mengajarkan
mengajarkan kita salah satu cara kita biar keluarga kita yang sakit bisa sembuh itu dengan sedekah. Atau ada as-shadaqatu tadfa'ul bala kan gitu ya, dan sebagainya. Itu tingkat paling bawah. Biasanya yang masih ini banyak orang biasanya minta amalan. Saya pengen besok minta toko biar laris gimana Pak Ustaz? Kita kasih yang biasa nggak mau gitu. Banyak istighfar. Kok cuma itu sih? Maunya yang lebih berat. Kadang-kadang ada seperti itu. Banyak istighfar dan sebagainya itu sudah salah satu cara untuk rezeki lancar. Ya, walaupun ya kita masih ngarepin imbalan dunia. Banyak istighfar biar rezeki lancar dan sebagainya. Ini nggak ada masalah karena memang yang penting kita istighfar karena Allah dan sebagainya. Dan kita mengharapkan imbalan dari Allah walaupun sifatnya dunia. Ada tingkatan ikhlas yang kedua itu orang beribadah mengharapkan imbalan ukhrawi. Ibadah biar masuk surga, dijauhkan dari neraka. Ini tingkatan nomor 2. Ya boleh nggak? Ya boleh, malah dianjurkan seperti itu. Nah, kita dianjurkan ketika sholat doa dijauhkan dari azab kubur, dari dijauhkan dan sebagainya. Ini level yang kedua. Nah, level yang paling tinggi adalah ya seperti Rasulullah SAW ketika sholat malam kaki beliau bengkak-bengkak sampai Sayyidah Aisyah heran, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Anda sudah dijamin surga. Anda tidak mungkin masuk neraka. Kalaupun ada dosa, semua sudah diampuni. Kenapa Anda melakukan ini semua? Rasulullah bersabda apa? Afala akunu abdan syakur. Apakah tidak sepatutnya saya jadi hamba yang bersyukur? Ini Rasulullah memberi contoh kepada kita. Ada ibadah yang memang tingkat yang paling tinggi ikhlas, murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling tinggi. Nah, kalau kita masih belum bisa sampai segitu ya jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Ibadah semangat masih ngarepin apa? Rezeki lancar ya. Sedekah semangat masih ngarepin rezeki lancar ya, nggak masalah. Yang penting jangan di situ terus, berusaha untuk naik. Nah, takutnya kalau kita sedekah harapannya biar dapat imbalan 10 kali lipat terus di dunia, pas sedekah terus nggak dapat, nanti nggak mau sedekah lagi. Kita pinginnya sedekah 100.000 biar dapat 1 juta misalnya. Biar itu kalau gitu terus yang tujuannya takutnya nanti kalau kita sedekah kok nggak dapat sampai sekian kali, akhirnya nggak sedekah lagi. Jadi kalau levelnya di bawah terus repot. Atau sholat duha, saya tiap hari sholat duha, tapi kok toko saya sepi terus ya, karena nggak pinter ilmu strategi dagang. Ya, kalau di level bawah terus nanti repotnya ketika nggak terwujud keinginannya dikira berarti saya nggak perlu sholat duha. Ini repotnya kalau orang level di bawah. Nah, tapi intinya orang ikhlasnya memang macam-macam. Ada yang paling bawah tadi, ada yang kedua, ada yang ketiga, yang paling tinggi tadi. Ibadah ya karena memang Allah yang dituju, ridho Allah yang dituju. Dia mau nggak mikir lagi imbalan duniawi atau ukhrawi dan sebagainya. Ini yang berat ya, yang hebat. Ya, semoga kita bisa naik level itu. Dan ini biasanya orang sepuh yang sudah nggak ngarepin apa-apa. Kalau yang muda-muda ini masih ngarepin macam-macam gitu. Rezeki lancar, salah satu hidup enak. Gitu. Ya, demikian ya, ini sudah kurang 10 menit, jam 6-nya mungkin kalau ada yang mau disampaikan dari jemaah, kayak sudah siap-siap mic-nya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan pertanyaan. Yang penting ikhlas katanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak, apa bedanya kepingin sama niat Pak? Umpamanya saya pengen sedekah, tapi nggak sedekah gitu kan? Kalau sedekah kan ada ngomong nggak punya, nabung nanti sedekah, berarti kan ada usaha. Pengen sama niat itu bedanya gimana Pak? Baik, kalau sekedar kepingin itu belum dapat pahala kalau sedang gerak. Saya pingin inilah, tapi diem aja nggak apa-apa. Sudah dapat pahala itu. Kalau niat itu sudah lebih khusus ya. Ada antara pingin dengan sedekah azam. Saya azam sedekah lah. Dia sudah ngambil duitnya, kalau bisa aku disimpan khusus untuk besok apa. Ini sudah dapat pahala. Tapi kalau sekedar kerentak pingin ini belum. Tapi yang sudah dapat pahala, sudah dapat dosa. Kalau kita kok pingin ini ya, pingin maksiat ya, sekedar pingin aja belum dapat dosa. Tapi kalau sudah mau maksiat terus jalan
ketemu teman nggak jadi, tapi nggak jadinya bukan karena tobat, nggak jadinya karena ketemu teman, sudah berdosa. Jadi kalau sekedar pingin, ala kadar pingin saja, makanya itu belum. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu ada 5 tingkatan. 5 tingkatan yang sudah ditulis itu yang sudah antara azam dengan niat. Kalau yang awal itu ada namanya hadithun nafs, sekedar bisikan hati saja, bisikan itu. Atau ada khotir, seliwer aja. Kok pingin apa ya? Kita aja sekedar dulu. Itu masih belum, itu tingkatan. Kalau sudah niat, itu sudah dapat pahala. Jadi nggak jadi dapat pahala. Walaupun beda antara sekedar niat dengan melakukan. Kalau sudah melakukan pahalanya lebih besar. Sudah niat itu memang sudah masuk ke amalan. Nah, saya niat sedekah ya sudah masukin. Tapi kalau azam sudah jalan mau ke masjid untuk duit, ternyata nggak jadi, misalnya duitnya hilang, jatuh atau nggak jadi kan, tapi sudah itu dapat pahala. Nah, tapi kalau sekedar ingin tapi ngalamun, ingin ini yang ingin nggak ada yang jadi semua ya. Yang penting niat, itu orangnya banyak gitu. Yang penting niat dulu, tapi dia nggak ngapa-ngapain, yang belum dapat pahala. Makanya dalam ada namanya amalan hati kostum itu, kalau ulama membagi menjadi 5. Ada sekedar kepingin, sekedar kerentek, sekedar apa. Jadi kita pun ketika mau melakukan maksiat, walaupun nggak jadi, tapi kalau sudah ada usaha ke situ, itu udah dosa. Kalau nggak jadinya bukan karena taubat. Ceritanya gimana? Contohnya dulu zaman Rasulullah pernah bersabda, jika 2 orang mukmin berantem dengan saling membunuh, gitu ya, idzal taqal musliman bisayfayhima, 2 orang mukmin berantem dengan pedang ingin saling bunuh, maka al-qatil dan maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Sahabat heran, kalau yang membunuh iyalah neraka, tapi yang terbunuh kok neraka juga wahai Rasulullah. Karena apa? Karena dia awalnya ingin membunuh juga, ingin membunuh temannya, tetapi kalah, jadinya mati kan gitu. Jadi memang dia ingin bunuh, dia apakah yuridu ayyaqtula sahib, dia memang ingin bunuh itu. Jadi kalau kita sudah ingin melakukan maksiat, sudah jalan, ya sudah nyiapin motor apa, terus tiba-tiba datang teman nggak jadi, nggak jadinya bukan karena tobat, bukan karena ya Allah ini nggak boleh dan sebagainya. Nah itu dihapus. Tapi kalau nggak jadinya karena tadi ada teman datang, motornya tiba-tiba bensin habis, nah, itu ya masih sudah ditulis dosa. Karena sudah ada gerak, sudah ada. Tapi kalau mau melakukan terus kita sadar, maka ini dapat 1 pahala. Kan itu ada man hamma bil hasanatin, itu ada orang yang melakukan sesuatu, kalau nggak jadi dapat 1 pahala, kalau jadi 10 kan gitu ya. Barang siapa ingin melakukan dosa nggak jadi dapat 1 pahala, kalau jadi dapat 1 dosa kan gitu. Itu kalau sudah disertai dengan gerak kan, sudah disertai dengan azab. Kalau sekedar pingin saja, pingin nikah tapi nggak ada sana kemari, nggak nikah, pingin sedekah tiap hari pingin aja, dia nggak ada usaha, itu ya belum berpahala sebenarnya. Cuman lumayan, ada keinginan baik itu sudah lumayan. Semoga keinginannya itu numpuk, terus jadi azam, jadi niat dan benar-benar melakukan. Itu ya, sekedar ingin ya. Baik itu ya. Baik, mungkin ada yang lain kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, wassalamualaikum. Saya ingin bertanya di luar tema ini tadi Ustaz. Jika kita ingin berkorban, tapi kita belum melaksanakan akikah, itu yang mana yang mesti didahulukan Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kondisi saja. Kalau kondisinya seperti sekarang ya, seperti sekarang kita sudah mendekati ibadah kurban, ya sudah kurban dulu aja. Nah, kalau sudah mendekati, nanti akikah kapan ya? Sudah setelah itu nanti kan masih ada setahun lagi tuh. Nah, siapkan saja untuk akikah. Jadi akikah ini aslinya sunnahnya kan di bayi ketika masih kecil ya, awal dan sebagainya. Kalau sudah tua, sudah balik, sudah bukan orang tua lagi yang akikah, tapi kita sendiri. Kalau sudah balik itu kita sendiri. Nah itu kapan ya? Terserah kapan saja. Nah, tinggal kalau sekarang sudah mau memasuki Idul Adha, ya sebaiknya ibadah paling utama di Idul Adha itu kan kurban itu, pahalanya besar sekali dan sebagainya. Jadi untuk akikah
setelah. Tapi kalau nanti sampai kurban selesai, belum kurban dan belum akikah, tapi ada duit ya akikah dulu. Jadi memang kelebihan kurban ini sebenarnya bisa tiap tahun sebenarnya. Tiap tahun, kalau memang tahun ini belum, tahun depan, di tengah-tengah nanti akikah. Kondisi lah ya. Karena sama-sama sunnah, sebenarnya itu benar sama-sama sunnah. Tapi sunnah-sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kalau mazhab Hanafi yang diikuti di Turki, India, Pakistan, Afghanistan itu wajib bisa. Makanya kalau masa-masa kurban ini mereka luar biasa banyak sekali daging. Kalau di Indonesia biasanya tiap rumah dapat setengah kilo, itu luar biasa, senang sekali ya. Yang nggak dapat marah biasanya, padahal setengah kilo. Di tempat saya ada orang kaya nggak dapat kebagian, marah-marah. Padahal dia beli sapi sendiri aja mampu kan gitu. Itu yang kadang-kadang kita aneh ya gitu ya. Nah, kalau di negara sana itu wajib, mazhabnya ikut yang mazhab Hanafi. Bagi orang yang mampu tuh gimana? Yang punya kecukupan sampai setahun. Cukupan setahun menurut mereka itu wajib untuk melakukan kurban. Nah, ini juga yang menurut para ulama bagi Rasulullah juga wajib. Kita nggak wajib. Jadi yang mana akikah dulu atau kurban dulu kondisinya. Bapak tadi kalau misalnya punya anak lahir nih sekarang 7 hari ya. Memang karena baru lahiran anak, sudah ini yang paling utama ya akikah dulu. Tapi kalau kita sudah balik seperti sekarang, seperti gede sekarang, orang tua belum akikahin kita akan akikah sendiri. Ya sudah, sekarang sudah mendekati bulan Idul Adha. Kalau kita menyembelih dua kan nggak mampu, misalnya belum mampu, ya sudah ya, karena sudah ibadah paling utama nanti Idul Adha adalah kurban dulu saja. Baru setelah itu kita usaha lagi untuk akikah. Cuman kalau anak lahiran baru ya akikah dulu. Ya, insya Allah. Baik, mungkin yang penting ikhlas saja ya. Takutnya jadi gak ikhlas mungkin. Masih ada waktu di 10 menit. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Perkara ingat kita. Saya ingat zaman dulu itu ada closing statementnya Bang Nabi. Bang Nabi. Kejahatan itu disebabkan bukan karena niatnya sang pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Berarti si pelaku ini nggak niat, tapi karena ada kesempatan dia berbuat jahat. Itu dosa bangkai berarti. Makasih. Jadi dia melakukan kejahatan nggak niat, ya niat lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh ya, belum. Enggak, memang kalau kita ini manusia kan potensi melakukan kejahatan, nafsu kita ada. Maaf, contohnya kita laki-laki normal ya. Kita ada nafsu keperluan kan ada misalnya. Nah, tetapi kalau nafsu kita itu nggak ada peluang, nggak dituruti, nggak terjadi. Dan kita kalau sekedar punya nafsu kan nggak dosa. Dosa kalau sudah kita ada tindakan tadi, ada tindakan. Kadang-kadang nafsu kita ada peluang, setan masuk kan gitu ya. Itu ini ya niat, masa orang melakukan kejahatan nggak niat sama sekali. Awalnya dia nggak ada keinginan, tapi pas ada peluang dia muncul itu keinginan, itu dosa gitu. Masa ada orang mencuri nggak niat, saya nggak ada nyuri nggak. Awalnya bisa jadi nggak ada karena dia belum ada peluang dan tapi dia ada potensi, dia ada keinginan ingin punya barang bagus, ingin punya menggoda perempuan misalnya. Nah, ketika ada peluang dan memang kita aslinya manusia yang punya nafsu, nah, di situ saya masuk tidak hanya muncul niat. Jadi orang melakukan kejahatan yang nggak dosa itu apa? Kalau dia dalam kondisi nggak sadar, misalnya dia tidur sambil jalan ambil barang orang, atau dia dipaksa misalnya dia kalau nggak mencuri orang itu istrinya apa dibunuh dan sebagainya gitu misalnya gitu ya. Kalau ini ya dia melakukan kejahatan dengan penuh kesadaran, alasannya tadi nggak niat tapi sekarang niat, jadi tetap ada niatnya ujungnya. Kalau dia nggak dipaksa tadi ada peluang dan sebagainya itu saja. Insya Allah mesti ada peluang, awalnya memang nggak niat, pas ada peluang muncul niat ya, tetap ada niatnya, niat melakukan kejahatan tetap ada, tetap dosa. Niat terpaksa kan.
Silakan. Terkait masalah korban tadi, kan ada yang berpendapat korban itu satu orang kambing satu atau kalau sapi 7. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat korban itu ya tidak harus satu orang, kita satu keluarga cukup satu saja. Nah, itu saya pernah dengar juga begitu. Kira-kira gimana itu sebenarnya? Baik. Memang satu keluarga itu satu rumah ya. Memang satu rumah sebaiknya ada korban. Cuman yang korban satu orang ya. Jadi saya kepala keluarga punya anak 2, 3 istri misalnya. Ya, dalam satu keluarga disunahkan ada yang korban. Ya, korban itu atas nama satu orang, bapaknya saja. Atau tahun depan bisa ibunya. Jadi yang korban itu satu orang yang korban. Cuman dia niatkan pahalanya untuk keluarganya semua. Dan nanti sebagian dagingnya kan dimakan bareng, sisanya dikasih ke orang lain dan sebagainya. Jadi yang korban satu orang, bukan satu rumah iuran beli kambing satu kita korban bareng-bareng enggak. Yang korban satu orang. Tapi dia niatkan pahalanya untuk bareng-bareng satu keluarga. Nah, jadi memang sebaiknya dalam setiap rumah itu korban semua, walaupun satu kambing, dan itu korban untuk satu keluarga, maksudnya pahalanya. Adapun yang korban satu orang. Misalnya masjid ini isinya 50 orang, iuran beli sapi satu, ini korban untuk kami korban bareng-bareng satu masjid 50 orang, ya nggak begitu. Tapi sapi itu 7 orang yang korban. Nah, misalnya ini saya satu masjid iuran sudah niatkan ini yang korban 7 orang, bapak ini, bapak ini, bapak ini. Nanti pahalanya kita semoga yang iuran dapat pahalanya juga. Tapi yang korban cuma kita kalau sapi 7 orang, kambing 1 orang. Adapun pahalanya bisa di bareng-bareng satu rumah dan sebagainya. Gitu. Jadi memang satu orang bukan 7 orang bareng-bareng atau satu rumah bareng-bareng. Barang ini korban kambing, korban 1 orang, tetapi pahalanya untuk bareng-bareng tadi bisa biarkan seperti itu. Gitu insya Allah. Ya. Di searching dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sahabat saya melalui WhatsApp ini untuk bertanya. Pertanyaan saya begini Pak. Bolehkah kita itu menggunakan hadis ataupun Al-Quran sebagai sebuah rujukan atau dasar hukum tanpa melihat kalau hadis misalnya asbabul wurud ataupun kalau Al-Quran adalah asbabul nuzul. Saya contohkan begini, ketika kita melihat videonya Pak Panji Gumilang di Al-Zaitun, ya, itu beliau ketika mengadakan persembahan dalam bentuk sholat kebaktian itu, dia dibentuklah shot yang jarang-jarang, dan dia akan pada waktu itu memunculkan dalil Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tawassafu bil majalis, ya kan, berlapang-lapanglah di dalam majlis, tidak sumpet-sumpetan sampai tahiyat-tahiyat susah misalnya kan, seperti itu. Padahal kalau di dalam hadis sendiri sudah ada sufakum baina tasbih wa shalah misalnya, ataupun shollu kama ra'aitumuni usolli misalnya. Artinya itu kan bisa jadi itu yang lebih tepat untuk sebagai dasar. Nah, pertanyaan saya terkait dengan hadis yang ini tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, hadis ini sebenarnya kalau saya pernah belajar, ini kan tidak bercerita tentang atau mengisahkan tentang perbuatan-perbuatan begitu saja. Jika Nabi menghijrah diikuti oleh para sahabat, kemudian sahabat itu diberitahu Nabi
kalau kamu hijrah ke Madinah nanti karena ada perempuan, maka yang kau dapatkan telah wanita itu. Tapi kalau hijrahmu karena Tuhan, maka apakah dapat bantuan dari Tuhan sama bisa jadi perempuan. Ya. Bolehkah kita menggunakan sebagai sebuah hadis, menggunakan hadis sebagai dasar melakukan sesuatu, padahal itu tidak semestinya, itu sesuai dengan konteksnya. Nah, itu minta dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berat ya. Baik, begini, tidak semua ayat itu ada sebab turun, sebab nuzulnya. Tidak semua ayat ada sebab nuzulnya, tidak semua hadis ada sebab nurut. Kalau untuk Al-Quran istilahnya sebab turunnya kejadian, nah itu turun ayat, itu sebab nuzul namanya untuk Al-Quran. Kalau untuk hadis namanya sebab nurut, kejadian dan Rasul menyabdakan sesuatu. Nah, tidak semua ayat ada sebab nuzulnya, tidak semua hadis ada sebab nurutnya. Seperti Al-Fatihah, itu kan Rasulullah dapat wahyu, tiba-tiba dapat wahyu disampaikan ke sahabat dan sebagainya. Nah, kemudian ada kaidah ya dalam ilmu Al-Quran, ilmu usul fiqh, itu namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi standar itu keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Maksudnya apa? Sebab itu kan memang kejadian khusus ya. Terus kejadian ini kemudian keluar hadis ini, misalnya Rasulullah kejadian ini Rasulullah menyikapi dengan hadis ini. Nah, ada memang hadis atau ayat itu khusus dengan kejadian ini ya. Kalau yang ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum yarfa'illahu alladzina amanu dan seterusnya, itu ayat itu memang berkaitan dengan majelis. Ya, kesalahan yang menafsirkan itu dalam sholat beda lagi. Itu majelis. Kalau kita ketemu di majelis, maksudnya ada orang datang geser lapangan untuk dia, bukan jarak-jarak itu bukan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Baik orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian geser lapangin saya, geser. Memang dalam majelis dulu, tapi dia dipakai untuk sholat. Padahal dalam sholat itu sawu sufi dan sebagainya. Jadi dia salah penempatan dalil. Dalil ini untuk majelis duduk seperti ini, sedangkan untuk soft sholat kan ada hadis, ada contoh Rasulullah selalu merapatkan dan sebagainya. Nah, tetapi untuk hadis innamal a'malu binniyat ini ya, ini kan yang disebutkan ada ayat di bagian akhirnya memang disebutkan wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ada kisah di situ memang, nanti ada bagian potongan mengatakan wa man kana hijratuhu maka hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yaqifuha. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya karena itu semua. Nah, memang ada kisah dulu orang laki-laki hijrah ke Madinah bukan karena mengikuti Rasulullah, bukan karena untuk menegakkan agama, tapi karena ingin menikahi perempuan yang ikut hijrah. Ada perempuan yang dia senangi hijrah, dia ikut, maka dia hijrahnya dapat perempuan itu bukan karena Allah. Emang ada contoh itu, tetapi hadis ini sifatnya umum. Semua amal ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Walaupun dalam kisahnya ini ada contohnya adalah hijrah. Hijrah yang begitu berat, meninggalkan tanah air, meninggalkan harta, itu kalau bukan karena Allah dan Rasulnya kan dapat pahala, dapatnya yang tujuannya. Jadi intinya bahwa memang ayat hadis ini ada menyinggung contoh hijrah yang gak ikhlas karena Allah tapi karena wanita. Cuman hadis ini bersifat umum. Jadi ada kaidah gitu ya. Al-ibratu yang menjadi standar itu bi umumil lafaz, keumuman lafaznya. La bi khususi sabab, bukan kekhususan sebab kejadiannya. Jadi bisa jadi satu ayat turun pada kejadian tertentu. Tapi ayat ini bisa jadi berlaku secara umum walaupun kejadiannya karena kejadian ini. Turunnya karena kejadian ini. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi dalam kaidah memahami ayat hadis, salah satunya yang menjadi standar keumuman lafal bukan kekhususan sebab. Kedua,
Sababul wurud atau sebab turunnya sebab keluarnya hadis dari Rasulullah atau sebab turunnya ayat itu fungsinya hanya membantu menafsirkan. Bukan itu cara menafsir, tapi membantu. Biar pemahaman kita nggak salah, salah satu caranya perlu tahu sebab turunnya apa. Jadi salah satu cara untuk membantu saja. Bukan selalu terikat. Karena tidak semua ayat itu ada sebab nuzulnya, tidak semua hadis ada sebab urutnya. Itu insya Allah. Jadi hadis ini berlaku bagi semua hal, bukan hanya kejadian hijrah itu saja. Walaupun bisa jadi hadis ini disabdakan Rasulullah ketika hijrah, tetapi ini kaitannya dengan niat dalam semua ibadah. Makanya tadi ada standar. Kalau kita belajar ulumul Quran, ada belajar apa itu ada namanya al-ibrah tadi. Antara asbabun nuzul apa itu nanti ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi standar itu umum lafalnya. Yang lafalnya umum, kaitan dengan niat. Bukan kekhususan sebab, bukan sebab itu yang harus seperti itu dipakainya, enggak. Tapi dipakai semua kondisi yang lafalnya mencakup itu. Itu Pak insya Allah ya. Nah, jadi memang untuk memahami ayat hadis perlu tahu sebab turunnya pada biar apa? Biar terbantu, biar lebih benar memahami. Insya Allah ya. Cukup ini. Cukup ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi hadis yang pertama ini karena potongan bagian belakang belum ya. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik terhadap agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan ketaatan, dan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.